Di tengah kemewahan dan kesendirian yang membelenggu hidupnya, Amara, seorang janda kaya asal Afrika, bertemu dengan Rama, seorang TKI Indonesia yang sederhana namun penuh ketulusan. Dalam pertemuan yang penuh ketegangan, keduanya terjerat dalam sebuah cinta yang penuh keraguan dan perbedaan. Seiring waktu, mereka harus menghadapi rintangan besar, ketakutan, masa lalu, dan perbedaan dunia mereka. Namun, apakah cinta sejati bisa mengatasi segala perbedaan, atau justru akan berakhir dengan kecewa? Selamat datang, para penonton yang penuh pesona dan rahasia, di channel Janda Elite. Di sini, kita akan mengungkap kisah-kisah penuh gairah, misteri, dan keindahan yang akan membangkitkan emosi serta kemistri antara kita semua. Setiap detik yang Anda habiskan di sini adalah langkah menuju petualangan yang menggugah, dan saya berdoa agar kisah ini memberi cahaya baru dalam perjalanan hidup Anda, membawa keberuntungan, cinta, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa untuk tekan subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar Anda. Biarkan cerita ini mengalir hingga ke setiap penjuru dunia, menyentuh hati mereka yang siap untuk merasakan kehangatan dan sensualitasnya. Amara berdiri di tepi balkon rumah megahnya, menatap luasnya lautan yang berkilau di bawah sinar matahari senja. Meski segala kemewahan mengelilinginya, ada perasaan kosong yang terus menghantui dirinya. Wanita berusia 38 tahun ini memandangi keluar, seolah mencari sesuatu yang tidak pernah bisa dia temukan, kehangatan hati. Di balik tubuhnya yang sempurna, kulit coklat yang halus, dan mata yang memancarkan pesona luar biasa, Amara merasa tak pernah sepenuhnya hidup sejak kehilangan suaminya. Keberadaan segala kemewahan ini seolah tak bisa mengusir kesepian yang melingkupi hatinya. Tangan lembutnya meremas gelas anggur merah yang ada di tangan. Matanya terpejam, dan sesaat dia merindukan sentuhan lembut suaminya yang telah meninggalkannya. Sesuatu dalam dirinya merasa kosong, seolah ada bagian dari dirinya yang tak pernah bisa dipenuhi lagi. Angin laut yang lembut mengusir pikirannya sejenak. Namun itu tak cukup untuk menghapus kenangan yang terus menghantui. Malam yang datang menyelimuti tubuhnya, seolah mengingatkan bahwa kesendirian yang dia rasakan telah berlangsung terlalu lama. Rama melangkah dengan penuh keraguan memasuki bandara internasional di Afrika. Baginya, ini adalah perjalanan yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Seorang pemuda Bali yang sederhana, kini harus beradaptasi dengan dunia yang sangat berbeda. Ia memandang sekeliling, tampak begitu terpesona dengan hiruk-pikuk kehidupan kota besar yang berbeda dari kehidupannya di Bali. Namun, meski kesibukan itu menyambutnya, hatinya terasa tercekik oleh rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Di balik penampilannya yang biasa, Rama menyembunyikan kedalaman rasa ingin tahu terhadap dunia luar. Sebagai seorang pekerja keras yang biasa hidup jauh dari keluarga, ia tahu betul bagaimana menata langkah di tempat asing. Namun kali ini, ada perasaan yang berbeda menggelayutinya, sebuah perasaan yang timbul bukan hanya karena petualangan baru, tapi juga karena rasa ingin bertemu dengan seseorang yang mungkin tak terduga. Perasaan yang menggoda dan meresap dalam setiap langkahnya, seperti menyadari bahwa pertemuannya dengan dunia ini adalah langkah menuju sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Saat pertama kali bertemu dengan Amara, Rama merasa ada semacam magnet yang menariknya, membuatnya tak bisa berpaling. Amara hadir di tengah pesta mewah yang diadakan untuk menyambut kedatangan para pekerja internasional. Dengan gaun hitam yang elegan dan potongan tubuh yang begitu menggoda, Amara memancarkan aura dominan yang membuat setiap pria di ruangan itu terpesona. Rambutnya yang tergerai dengan lembut, menambah kesan anggun yang sulit dijelaskan. Rama merasa terjebak dalam tatapan matanya yang tajam, seolah Amara bisa melihat setiap lapisan jiwanya. Amara sendiri merasakan sesuatu yang tak biasa ketika melihat Rama. Pria muda asal Indonesia itu memiliki aura yang berbeda, dan meski dia lebih muda, sikapnya yang sederhana dan rendah hati membuatnya menarik. Dalam dunia yang penuh dengan pria-pria yang berusaha mendekatinya demi kekayaannya, Rama hadir dengan ketulusan yang begitu kontras. Ada rasa penasaran yang mendalam dalam diri Amara, seolah pertemuan ini adalah takdir yang tak bisa dihindari,
meskipun dia berusaha keras untuk tetap menjaga jarak. Pesta itu semakin meriah. Namun di sudut ruangan, Amara dan Rama terjebak dalam percakapan yang semakin mendalam. Awalnya hanya basa-basi tentang pekerjaan, namun semakin lama, keduanya mulai merasa seperti ada sebuah tarikan yang sulit diungkapkan. Setiap kata yang keluar dari bibir Rama seolah langsung menggetarkan hati Amara, sementara dirinya mencoba keras untuk tidak menunjukkan rasa tertarik yang mulai muncul. Namun, semakin lama berbicara, semakin Amara merasa bahwa kata-kata yang keluar dari mulutnya sendiri seakan tak lagi bisa dikendalikan. Rama, di sisi lain, merasa canggung dan sedikit tersentuh dengan perhatian Amara. Senyuman Amara yang penuh rahasia membuatnya tak bisa fokus. Dia tahu ada yang lebih dari sekadar ketertarikan fisik. Amara memancarkan kekuatan dan sensualitas yang begitu menghipnotis, membuat Rama merasa berada di ambang batas antara keinginan dan penahanan diri. Namun, dalam setiap pandangan mereka yang saling terkunci, ada ketegangan yang meningkat, seolah-olah mereka berdua tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah cerita yang tak terduga. Beberapa hari setelah pertemuan pertama mereka, Amara mengundang Rama untuk makan malam di rumahnya. Sebuah undangan yang membuat hati Rama berdebar tak karuan. Ia tahu bahwa pertemuan ini akan berbeda. Begitu memasuki rumah megah Amara, Rama langsung merasakan perbedaan yang mencolok. Di setiap sudut rumah, terdapat keanggunan yang mengingatkan pada gaya hidup mewah Amara yang telah lama ia jalani. Namun, saat matanya bertemu dengan mata Amara yang penuh misteri, ia tahu bahwa apapun yang terjadi, malam ini akan menjadi awal dari perjalanan emosional yang sulit untuk dilupakan. Amara menyambut Rama dengan senyuman yang penuh arti. Setiap gerakan tubuhnya begitu anggun, seolah menari di udara. Makanan di meja hanya menjadi latar belakang dari percakapan yang semakin mendalam. Amara menyadari bahwa meskipun mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda, ada sesuatu yang saling terhubung antara mereka. Saat tangan mereka saling bersentuhan ketika Rama memindahkan gelas anggur untuk Amara, percikan rasa yang membara muncul begitu saja, membuat keduanya terperangkap dalam sensasi yang tak bisa dihindari. Kofi Mensah, teman lama Amara, memasuki ruangan dengan senyum lebar, mengenakan setelan jas yang memancarkan kemewahan dan wibawa. Dia menyapa Amara dengan kehangatan yang khas, namun ada sesuatu dalam tatapannya yang menunjukkan ketertarikan lebih dari sekadar persahabatan. Rama, yang sedang berbicara dengan Amara, merasakan perubahan dalam atmosfer ruangan begitu Kofi datang. Kofi memancarkan energi dominan, seolah dirinya adalah pria yang lebih berhak atas perhatian Amara. Amara, yang merasakan ketegangan di antara mereka, tersenyum tipis, namun hatinya terasa berat, seolah harus memilih antara dua dunia yang saling bertentangan. Kofi tidak pernah memandang Amara hanya sebagai teman. Sudah lama ia memendam rasa untuk wanita yang tak pernah bisa ia miliki. Kini, saat melihat Amara begitu dekat dengan Rama, perasaan itu semakin menguat. Ia berusaha mendekatkan diri pada Amara, berbicara lebih banyak, memberikan perhatian yang lebih, dan di setiap kata-katanya, ada aura kepemilikan. Namun, di dalam dirinya, Kofi tahu bahwa Amara selalu mencari sesuatu yang lebih, sesuatu yang tak bisa diberikan oleh kekayaan atau kekuasaan yang ia miliki. Nia, sahabat dekat Amara, duduk bersama Amara di ruang makan rumah mewahnya setelah makan malam yang penuh ketegangan. Nia merasa khawatir melihat Amara begitu bingung dengan perasaannya terhadap Rama. Nia tahu bahwa Amara tak pernah begitu terikat pada seorang pria setelah suaminya meninggal. Dengan sikapnya yang lembut namun tegas, Nia menatap mata Amara yang penuh keraguan dan berkata, "Amara, kamu sudah lama bersembunyi di balik bayang-bayang masa lalu. Jangan biarkan ketakutan akan kehilangan menghalangi kebahagiaanmu." Amara menatap Nia dengan mata yang sedikit berkaca, merasakan bahwa sahabatnya ini berbicara dari hati, berusaha membuka matanya pada kenyataan yang sulit dia terima. Nia menggenggam tangan Amara, memberinya kenyamanan yang jarang dirasakannya. Rama bukanlah pria yang datang untuk mencari keuntungan darimu. Dia tulus. Amara, kalau kamu terus menahan diri seperti ini, kapan lagi kamu akan menemukan cinta yang sejati? Kata Nia dengan suara lembut, namun tegas. Amara merasa perasaan yang sudah lama terkubur mulai meledak begitu saja.
Apakah benar dirinya begitu takut untuk mencintai lagi? Ataukah cinta yang sejati telah hilang dalam dirinya untuk selamanya? Rama, yang merasa semakin dekat dengan Amara, memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya malam itu. Amara, katanya perlahan, aku tidak datang ke sini hanya untuk bekerja. Aku datang karena aku merasa ada sesuatu yang lebih besar di antara kita. Amara menatapnya tajam, matanya berkilat, tetapi wajahnya tetap tersembunyi di balik ekspresi dinginnya. Rasa takut kembali muncul, menghalangi kata-kata yang ingin dia ucapkan, dan amarah yang terpendam menguasai dirinya. Jangan berpikir aku hanya akan jatuh cinta padamu begitu saja, Rama. Jawab Amara dengan nada yang lebih keras. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang kekosongan, dan kamu hanya datang untuk mengingatkan aku betapa sulitnya itu untuk kembali membuka hati. Rama terdiam, matanya penuh dengan pengertian. Namun hatinya terluka. Dia tahu, meskipun Amara menolaknya, perasaan yang mereka miliki lebih kuat dari sekadar ketertarikan fisik. Namun, dia juga tahu bahwa Amara memerlukan waktu. Amara berjalan sendirian di sepanjang pantai di luar rumahnya, membiarkan angin laut menyapu rambut panjangnya yang tergerai. Malam itu sunyi, seolah dunia tidak berani mengganggunya. Dia memikirkan semua yang telah terjadi. Kehilangan suaminya yang dulu menjadi segalanya baginya, dan kini, ketakutannya untuk membuka hati lagi. Rama hadir di dunia yang berbeda, penuh dengan ketulusan dan harapan, tetapi dia takut bahwa membuka hatinya untuk pria seperti itu hanya akan mengulang rasa sakit yang sama. Amara berhenti sejenak, menatap ke laut yang gelap, mengingatkan dirinya akan segala kenangan bersama suaminya. Namun, di antara kenangan itu, dia merasakan perasaan lain yang tumbuh di dalam dirinya, perasaan yang tak pernah dia duga sebelumnya, perasaan yang menggoda dan menantang dirinya untuk melangkah lebih jauh. Amara menatap bintang di langit, seolah mencari jawaban yang selama ini dia cari. Apakah ini saatnya untuk membuka lembaran baru dalam hidupnya? Ataukah dirinya akan tetap terjebak dalam kenangan yang tak bisa dia lepaskan? Rama, yang tidak mampu menahan perasaannya lebih lama lagi, memutuskan untuk berbicara dengan jujur kepada Amara. Mereka bertemu di taman yang sepi, di bawah pohon besar yang rindang. Amara duduk dengan elegan di bangku taman, sementara Rama berdiri di depannya, merasa gelisah. Amara, suara Rama terdengar rendah, tetapi penuh keyakinan. Aku datang ke sini untuk memberitahumu satu hal. Aku tidak bisa lagi menahan perasaan ini. Aku jatuh cinta padamu. Amara terdiam, matanya menatap Rama dengan campuran rasa tak percaya dan kebingungan. Kau jatuh cinta padaku, katanya perlahan, seolah meragukan kata-kata itu. Namun, saat matanya bertemu mata Rama, dia merasakan kejujuran yang mendalam dalam setiap kata yang diucapkan. Rama tersenyum tipis, menyadari bahwa meskipun Amara belum bisa mengungkapkan perasaannya, dia tahu bahwa perasaan ini tidak akan pernah bisa dipadamkan begitu saja. Setelah malam yang penuh ketegangan, Amara mendapati dirinya kesulitan tidur. Pikiran dan perasaan tentang Rama berputar dalam benaknya, seolah memburu setiap ruang kosong dalam dirinya. Dia berdiri di depan cermin besar di kamar tidurnya, merenung. Di luar jendela, suara angin laut terdengar menenangkan, tetapi hatinya terasa kacau. Apakah keputusan untuk mencintai lagi akan membawa kebahagiaan? Atau justru mengulang rasa sakit yang telah dia alami? Pertanyaan itu terus menggelayuti pikiran Amara. Amara tahu bahwa Rama adalah pria yang berbeda. Ada kehangatan dalam setiap kata dan tatapannya, dan itu bukanlah sesuatu yang dia temui setiap hari. Namun, ada ketakutan yang besar dalam dirinya, ketakutan akan kehilangan lagi. Setelah beberapa lama dalam kebingungan, Amara akhirnya membuat keputusan yang berat. Dia memutuskan untuk menangguhkan perasaannya, menjaga jarak dengan Rama, dan mencoba mencari jawaban dalam dirinya sendiri terlebih dahulu. Kofi tidak tinggal diam. Ia menyadari bahwa semakin lama Amara menjauh, semakin besar peluang bagi pria lain untuk merebut hatinya, terutama Rama. Dengan penuh keyakinan, ia mencoba memperkuat posisinya di hati Amara. Suatu malam, ia mengundang Amara untuk makan malam di restorannya yang mewah, dengan harapan bisa meyakinkan Amara untuk memilihnya. Amara, kata Kofi lembut,
sambil memandang Amara dengan tatapan penuh arti. Aku sudah lama menunggu kesempatan ini. Aku tahu kamu masih terluka, tetapi aku akan selalu ada untukmu. Amara menghela napas panjang. Perasaannya bimbang. Kofi memiliki segala yang dibutuhkan untuk membuat hidupnya lebih nyaman. Kekayaan, status, dan kemampuan untuk memberi segalanya. Namun, sesuatu dalam dirinya merasa hampa jika dia memilih Kofi. Rama, yang datang ke hidupnya dengan kesederhanaan dan ketulusan, lebih memenuhi kebutuhan emosionalnya, meskipun hatinya masih terhalang ketakutan. Kofi menyadari perubahan dalam diri Amara, dan dengan sedikit kesal, dia bertanya, "Apa kamu benar-benar ingin menunggu pria yang tidak bisa menjamin masa depanmu seperti aku?" Di luar pertemuan yang penuh ketegangan dengan Amara, Rama merasa bingung dan frustasi. Nia, sahabat Amara, melihat perubahan dalam diri Rama. Ia tahu bahwa Rama sudah terjebak dalam permainan perasaan yang membingungkan. Suatu sore, mereka duduk bersama di kafe, dengan secangkir kopi di tangan. Nia menatap Rama dengan penuh perhatian. "Rama, kamu tahu apa yang kamu inginkan, kan?" katanya dengan suara lembut namun tegas. Rama menatap Nia dengan tatapan kosong. "Aku tidak tahu lagi, Nia. Aku hanya ingin Amara tahu bahwa aku serius." Tapi dia... Rama menggantungkan kalimatnya, bingung bagaimana menjelaskan perasaannya. Nia menepuk tangannya dengan lembut, memberi rasa tenang. "Amara hanya takut, Rama. Tapi jangan biarkan ketakutan itu menghalangimu. Cinta itu tentang keberanian untuk membuka hati, bahkan ketika dunia terlihat tidak pasti." Amara duduk bersama Nia di ruang tamu rumahnya yang elegan. Udara sore itu terasa ringan, namun perasaan Amara semakin berat. Nia mengamati sahabatnya dengan seksama, mengetahui bahwa ada sesuatu yang masih mengganjal. "Amara, kamu tahu, tidak ada salahnya membuka hati lagi, kan?" kata Nia dengan lembut, meletakkan gelas teh di meja. Amara menatap Nia dengan tatapan penuh keraguan. "Aku takut, Nia. Aku takut kehilangan lagi," jawabnya pelan. Suaranya bergetar sedikit. Nia mendekat dan menggenggam tangan Amara dengan penuh kasih sayang. "Cinta itu memang bisa sangat menakutkan, tetapi kamu tidak bisa hidup dalam bayang-bayang masa lalu selamanya. Kamu berhak untuk bahagia." Nia berbisik, seolah memberikan kekuatan yang sudah lama hilang dalam diri Amara. Namun, meskipun Nia memberi dukungan, Amara tahu bahwa dia harus membuat keputusan besar yang akan mengubah hidupnya. Malam itu, Amara mengundang Rama ke rumahnya untuk makan malam lagi. Kali ini, suasana terasa berbeda. Tidak ada lagi ketegangan yang mengganggu, hanya kehadiran mereka yang saling mengisi. Amara mengenakan gaun merah yang elegan, menampilkan sisi sensualitas yang lebih halus namun tetap memikat. Rama menatapnya dengan takjub, merasakan gelombang perasaan yang lebih kuat dari sebelumnya. Malam itu, tidak ada pembicaraan tentang masa lalu, hanya ada kedekatan yang mulai tumbuh, seolah-olah mereka saling menemukan kembali. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang impian, harapan, dan masa depan yang mereka bayangkan. Namun, di balik kata-kata itu, ada perasaan yang lebih mendalam yang terungkap di mata mereka. Tanpa sadar, tangan mereka saling bertemu di atas meja. Mata Amara bertemu dengan mata Rama, dan untuk pertama kalinya, Amara merasa bahwa dirinya siap untuk merasakan cinta itu lagi, meskipun dia tahu bahwa perjalanan ini penuh dengan ketidakpastian. Amara merasa hati dan pikirannya bergolak setelah malam bersama Rama. Sesuatu dalam dirinya berkata bahwa ini adalah langkah yang benar, namun ketakutan akan kehilangan lagi menahan langkahnya. Ia berjalan menyusuri halaman rumah besar miliknya yang terhampar luas, menikmati malam yang sepi, hanya suara angin dan gemerisik daun yang menemani. Saat matanya terarah pada bulan yang terang di langit, Amara merasakan sesuatu yang lebih dalam menggeliat dalam hatinya, sebuah panggilan untuk melepaskan ketakutannya. Hari-hari berlalu, dan meski Amara berusaha sibuk dengan pekerjaannya, bayangan Rama terus mengganggu pikirannya. Setiap kali ia mencoba menenangkan diri, ia malah teringat akan tatapan Rama yang penuh harapan dan ketulusan. Perasaan itu semakin kuat. Malam-malam yang sunyi di rumah besar itu kini terasa lebih sepi dan kosong.
Amara tahu bahwa dirinya sedang berjuang melawan ketakutannya, dan setiap detik yang berlalu adalah waktu yang ia gunakan untuk menentukan apakah akan membuka hatinya atau tetap terkunci dalam kesendirian. Amara duduk di tepi kolam renang rumahnya, memandangi permukaan air yang berkilau di bawah sinar bulan. Pikiran tentang Rama semakin menguat, dan hatinya merasakan perasaan yang sudah lama terkubur. Dia tahu bahwa untuk bisa maju, dia harus melepaskan masa lalu dan menerima cinta yang ada di depannya. Namun, keputusan itu terasa sangat berat, apalagi dengan kenyataan bahwa mereka berasal dari dua dunia yang sangat berbeda. Amara merasa ragu apakah hubungan ini bisa bertahan atau hanya menjadi mimpi sesaat. Tetapi, saat matanya tertuju pada cermin kecil di tangan, Amara menyadari bahwa dirinya tak bisa terus menghindar. Cinta adalah sesuatu yang harus diterima, bukan dipaksa pergi. Dengan keputusan bulat di hatinya, Amara menyusun rencana untuk menghubungi Rama, memulai sebuah perjalanan baru yang penuh dengan ketidakpastian, namun juga penuh dengan kemungkinan yang indah. Keputusan Amara untuk menjauh tidak membuat Rama mundur. Justru, dia merasa semakin tertarik untuk memahami apa yang sebenarnya dirasakan oleh Amara. Namun, setelah beberapa waktu tanpa kabar, Rama merasa kecewa dan tertekan. Suatu malam, ia memutuskan untuk kembali ke Bali. Kepergiannya bukan hanya karena pekerjaan, tetapi juga karena dia merasa terjebak dalam kebingungannya sendiri. Ketika ia mengemasi barang-barangnya, ada rasa hampa yang datang begitu mendalam, seolah-olah sebuah babak penting dalam hidupnya telah berakhir tanpa kejelasan. Sebelum ia pergi, Rama mengirimkan pesan terakhir kepada Amara, mengungkapkan perasaannya yang tak bisa lagi dipendam. Aku tidak ingin menjadi beban bagimu, Amara. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu, lebih dari apapun yang bisa aku katakan. Jika ini adalah akhir, aku akan menerimanya, tetapi aku tidak akan melupakanmu. Pesan itu terkirim, dan meskipun hati Amara berat untuk membacanya, ia tahu bahwa inilah titik balik bagi dirinya. Beberapa minggu setelah kepergian Rama, Amara merasa kehilangan lebih dari yang ia perkirakan. Rumah besar yang semula penuh dengan kemewahan kini terasa sunyi dan menyesakkan. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada tatapan Rama yang penuh harapan, pada senyumnya yang tulus, dan pada cinta yang tidak pernah dia terima. Amara tahu bahwa dia telah membuat kesalahan besar dengan menjauh, dan hatinya semakin berat dengan penyesalan. Tanpa pikir panjang, Amara memutuskan untuk pergi mencari Rama. Dia tahu bahwa jika dia tidak bertindak sekarang, mungkin dia akan kehilangan cinta yang sejati dalam hidupnya. Dengan tekad yang bulat, Amara meninggalkan rumah besar itu untuk mencari Rama, bertekad untuk memperbaiki kesalahannya dan membuka hati untuk menerima cinta yang telah dia hindari. Amara terbang ke Bali dengan hati yang berdebar, penuh dengan ketakutan dan harapan. Setiap detik perjalanan itu terasa begitu panjang, dan pikirannya terus melayang kepada Rama. Bagaimana jika dia sudah melupakan Amara? Bagaimana jika dia tidak bisa menerimanya lagi? Setibanya di Bali, Amara langsung menuju ke tempat di mana Rama terakhir kali tinggal. Setiap langkahnya terasa penuh ketegangan, namun di dalam hatinya ada keyakinan bahwa ini adalah langkah yang benar. Akhirnya, Amara menemukan Rama di sebuah kafe kecil di tepi pantai. Rambutnya yang acak-acakan dan wajahnya yang tampak lelah menunjukkan bahwa dia juga sedang berjuang dengan perasaannya. Amara mendekatinya dengan langkah ragu, namun saat Rama menatapnya, segala kekhawatirannya sirna. Tatapan mata mereka saling bertemu, dan untuk pertama kalinya, Amara merasa bahwa inilah momen yang telah lama ia tunggu-tunggu. Amara, setelah bertemu dengan Rama di Bali, merasa hatinya terisi kembali dengan perasaan yang telah lama terkubur. Tanpa banyak kata, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan bersama. Amara, yang awalnya penuh keraguan, kini siap untuk menerima kenyataan bahwa perasaan cinta tidak bisa dibatasi oleh jarak atau perbedaan. Rama, yang selama ini berjuang untuk mendapatkan perhatian Amara, merasa lega. Meskipun hatinya penuh dengan perasaan campur aduk, dia tahu bahwa ini adalah awal yang baru bagi mereka. Amara memutuskan untuk mengunjungi Bali secara rutin, mengenal lebih dalam kehidupan yang sederhana namun penuh dengan cinta yang tulus. Di setiap perjalanan mereka bersama,
Amara mulai merasakan kenyamanan yang selama ini dia cari. Setiap momen bersama Rama terasa begitu berharga, penuh dengan rasa kebahagiaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Setelah beberapa waktu bersama, Amara dan Rama kembali ke Bali. Pemandangan indah di tepi pantai, dengan ombak yang mengalun lembut, membuat keduanya semakin dekat satu sama lain. Kali ini, mereka lebih percaya diri dengan perasaan mereka, dan tidak ada lagi keraguan yang menghalangi jalan mereka. Amara, yang awalnya selalu terhimpit oleh ketakutannya, kini merasa bebas untuk mencintai dan dicintai. Rama, dengan segala kekurangannya, tahu bahwa dia telah menemukan tempat yang tepat di hati Amara. Di bawah langit malam yang cerah, mereka duduk bersama di pantai, tangan mereka saling menggenggam. Amara menatap Rama dengan mata penuh kelembutan, dan dalam bisikan lembut, dia berkata, "Aku siap, Rama. Aku siap untuk menjalani hidup ini bersamamu." Rama tersenyum, matanya berkilat penuh kebahagiaan, dan dia membalas dengan penuh rasa sayang. "Aku juga, Amara. Aku akan selalu ada untukmu." Meski perasaan mereka semakin dalam, tantangan tetap ada. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa hubungan mereka bukanlah hubungan yang biasa. Amara yang datang dari dunia penuh kemewahan, sementara Rama berasal dari kehidupan yang lebih sederhana. Masyarakat dan keluarga mereka, terutama orang-orang terdekat mereka, meragukan hubungan ini. Namun, Amara dan Rama semakin merasa kuat dengan perasaan mereka, dan setiap hambatan yang datang hanya membuat ikatan mereka semakin kokoh. "Tidak peduli apa yang orang lain katakan, kita punya hak untuk mencintai," kata Rama dengan penuh keyakinan. Amara menatap Rama dengan penuh cinta, merasa bangga memiliki seseorang yang begitu berani untuk mencintainya tanpa syarat. Di tengah rintangan sosial dan keluarga yang datang, mereka belajar untuk lebih menghargai satu sama lain dan berjuang bersama. Setiap malam yang mereka habiskan bersama, baik itu berbincang tentang masa depan atau berbagi kisah hidup, semakin mendekatkan mereka. Amara tahu bahwa meski dunia mereka berbeda, cinta mereka tetap bisa bertahan, selama mereka tetap saling percaya dan mendukung. Seiring waktu, Amara dan Rama semakin terbuka satu sama lain. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang kemungkinan untuk menjalani hidup bersama di Bali atau di Afrika. Meskipun keduanya tahu ada banyak perbedaan, mereka juga tahu bahwa perbedaan itu bisa menjadi kekuatan mereka. Amara yang kini lebih percaya diri, berani menghadapi masa depan yang belum tentu mudah. Rama yang dulu hanya seorang pekerja biasa, kini menjadi sosok yang mampu mendampingi Amara dengan penuh kasih sayang. Pada suatu malam, saat mereka duduk bersama di balkon rumah di Bali, Amara menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit. "Aku tidak pernah membayangkan hidupku bisa berubah seperti ini," kata Amara. "Aku rasa ini adalah hadiah yang Tuhan beri, untuk membuka hatiku kembali." Rama tersenyum dan meraih tangan Amara. "Aku akan selalu ada untukmu, Amara. Aku tidak akan membiarkanmu sendiri." Amara dan Rama akhirnya menyelesaikan perjalanan panjang mereka untuk saling mencintai. Dari pertemuan yang penuh ketegangan hingga keputusan untuk membuka hati, mereka akhirnya menemukan kebahagiaan sejati. Di tepi pantai Bali, mereka memandang matahari terbenam bersama. Tangan mereka saling menggenggam dengan erat. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi keraguan. Hanya ada cinta yang mengalir di antara mereka, begitu kuat dan tulus. Amara merasa bahwa hidup ini lebih indah daripada yang pernah dia bayangkan. Cinta, yang dulu terasa seperti mimpi yang sulit dicapai, kini menjadi kenyataan yang lebih nyata daripada apapun. Rama, yang tak pernah membayangkan akan mencintai wanita seindah Amara, merasa bersyukur atas setiap momen yang mereka lewati bersama. Dengan senyum lebar, mereka saling berjanji untuk tetap berjalan bersama, melalui segala rintangan dan tantangan yang akan datang, karena mereka tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam kesempurnaan, tetapi dalam kebersamaan dan cinta yang saling mendalam. Dan begitu kisah kita berakhir, seperti senja yang perlahan tenggelam di ufuk barat, Amara dan Rama menemukan bahwa cinta sejati tidaklah mudah didapatkan. Ia harus diperjuangkan, diterima dengan sepenuh hati, dan dihadapi dengan segala kerentanannya. Seperti perjalanan yang telah mereka tempuh, kita semua pun harus berani membuka hati,
mengatasi ketakutan, dan percaya bahwa cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya, meskipun dunia berputar dengan cara yang tak terduga. Terima kasih telah menemani perjalanan cinta yang penuh gairah ini. Semoga cerita ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan dan cinta sejati bukanlah impian kosong, melainkan sesuatu yang layak untuk kita perjuangkan, bahkan dalam perbedaan yang paling nyata sekalipun. Saya berdoa semoga hidup Anda dipenuhi dengan keberanian untuk mencintai dan dicintai, dengan kehangatan yang tak terhingga. Jika Anda menikmati kisah ini, jangan ragu untuk subscribe, beri like, dan share cerita ini ke seluruh penjuru dunia. Komentar di bawah, ceritakan pendapat dan perasaan Anda. Mari kita terus menyebarkan cinta dan sensualitas. Biarkan kisah ini menginspirasi hati yang haus akan cinta sejati. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, di channel Janda Elite, tempat di mana kisah cinta dan sensualitas bertemu.